Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zio Yoga Andika. Saya dari kelas manufaktur semester 5 kelas malam. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah implementasi penggunaan robot dalam kehidupan manusia di era modern. Jadi implementasi itu apa? Implementasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi itu dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Kita buat ide, kemudian kita aplikasikan. Dan robot itu apa? Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik pengawasan dan kontrol manusia. Dia menggunakan program yang dikendalikan manusia dan juga dia itu terorganisir. Kemudian apa implementasi di robot ini pada dunia modern pada kita saat ini? Dimana kita tahu bahwa robot itu sudah ada pada sejak industri 3.0 atau industri pada tahun 1969. Jadi revolusi industri 3.0 ini yang awal penciptaan robot. Namun sejarah revolusi industri itu ada 4. Dan kemudian untuk masa kedepannya namanya industri 5.0. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari revolusi industri 1.0 ini. Dan seperti yang dikutip dari Land Today, revolusi industri itu adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan juga fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan beberapa teknologi lainnya. Dan itu berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Semua berubah semenjak revolusi industri ini muncul. Revolusi industri 1.0 yang pertama adalah revolusi yang terjadi pada abad ke-14 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi. Jadi yang mendominasi ini sebenarnya adalah negara-negara bagian Eropa. Zaman dulu sebelum revolusi industri, pedang itu digunakan untuk senjata untuk bertarung. Namun pedang ini yang dibuat dari butiran logam ini kemudian dibentuk, dan revolusi industri ini mengembangkan senjata tersebut menjadi seperti contohnya senjata pistol dan beberapa alat-alat lainnya. Dan pada saat itu di Inggris mesin uap yang digunakan itu kebanyakan kalau untuk produksi itu sebagai alat tenun mekanis. Biasanya untuk produksi yang di rumahan seperti produksi tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung tenaga manusia sekarang dibantu oleh mesin uap tersebut. Selain itu mesin uap juga pada bidang transportasi itu, pada transportasi laut itu yang dulu awalnya pakai tenaga angin, masih ada kapal layar, sekarang kapal udah pakai uap, pakai tenaga mesin diesel. Inilah awal pengembangan mesin diesel, mesin tenaga uap tadi. Penggunaan tenaga angin juga pada alat transportasi mulai berkurang sejak penemuan mesin uap Indonesia Swat. Kemudian dengan mesin uap itu kapal dapat berlayar 24 jam tanpa harus memikirkan arah angin. Dan juga itu tergantung oleh bahan bakarnya tadi, kayu ataupun batu bara. Revolusi industri ini memungkinkan bangsa Eropa itu untuk mengirim kapal perang ke seluruh dunia dengan waktu yang lebih singkat. Dan negara-negara imperialis yang di Eropa itu mulai menjajah beberapa kerajaan di Afrika maupun Asia, contohnya di Indonesia. Selain penjajahan, juga terdapat dampak lain dari revolusi industri ini. Terdapat seperti pencemaran lingkungan akibat asap uap dan juga
dan di melimah pabrik. Semuanya kalau menggunakan mesin diesel ini sangat pencemaran itu sangat banyak gitu, karena yang kita tahu diesel itu kan pakai kayu batu bara, kalau enggak dia pakai solar gitu. Kemudian kita masuk ke industri 2.0, yaitu awal industri ini ya pada abad ke-20-an, abad awal ke-20-an lah. Jadi ini ditandai dengan terciptanya sebuah tenaga listrik gitu. Jadi tenaga itu bukan mesin uap, bukan tenaga dari mesin uap lagi, melainkan tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu masih ada kendala yang hambatan dari proses produksi ini. Misalkan dari masalah transportasi. Mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat produksi itu memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya untuk merakit sebuah mobil ini tadi, proses perakitan harus dilakukan dengan banyak orang yang merakit mobil dan mobil bersama. Revolusi yang terjadi dengan terciptanya lini ini, ya disinilah awal produksi assembly line yang menggunakan bahan berjalan. Revolusi terjadi dengan terciptanya kata assembly line, atau juga yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Jadi dari hal ini juga mengakibatkan proses produksi berubah total, karena menyelesaikan satu mobil itu tidak perlu satu orang lagi. Sekarang sudah menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Perubahan dari masyarakat agraris juga menjadikan masyarakat industri boleh dibilang jadi komplit. Kemudian pada industri yang berikutnya adalah yang kita kenal pada saat ini adalah industri 3.0, atau juga industri yang menggunakan automation, komputer, dan elektronik. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam produksi. Tapi revolusi yang ketiga ini manusia tidak lagi memegang peran penting gitu. Karena jika revolusi yang pertama itu dipicu mesin uap, yang kedua dipicu dengan ban berjalan dan listrik. Yang ketiga ini dipicu dengan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomasi. Nah, disitulah dibuat komputer dan robotik. Salah satu komputer pertama itu dikembangkan di era Perang Dunia Kedua yang membutuhkan daya listrik itu sangat besar, hingga 8.500 watt. Namun kemajuan teknologi komputer itu berkembang luar biasa pesat di sini. Setelah Perang Dunia Kedua itu, penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrat chip membuat ukuran komputer itu semakin kecil gitu. Kemampuan berhitungnya semakin canggih, dan komputer itu bisa dipasang di mesin-mesin untuk mengoperasikan lini produksi atau assembly line. Komputer pun mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia, seperti operator produksi itu mulai berkurang oleh robotik tadi itu. Kemudian revolusi yang kita saat ini hadapi adalah revolusi industri 4.0. Nah, revolusi saat ini itu sedang ramai diperbincangkan. Di industri 4.0 ini, tren di dunia itu menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber gitu. Dimana istilahnya itu berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pada pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur itu sudah masuk dalam tren otomasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, and quantum computing. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanam teknologi kecerdasan buatan. Banyak hal yang terpikir sebelumnya muncul dari inovasi ini, seperti munculnya transportasi dengan sistem riding sharing, Gojek dan Grab tuh. Kemudian kehadiran revolusi industri ini memang
tidak dapat dipungkiri berbagai aspek kehidupan akan terus berubah seiring revolusi perkembangan teknologi ini. Kemudian yang sedang kita hadapi untuk kedepannya adalah revolusi industri 5.0, yaitu di mana manusia dan mesin saling menemukan cara untuk bekerja sama demi meningkatkan efektivitas produksi. Di sini mereka menggunakan AI yang disebut artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan ini digunakan untuk mengoperasikan sebuah mesin tanpa harus diprogram terlebih dahulu. Jadi robot itu membuat program untuk memecahkan sebuah masalah. Banyak sekarang, bahkan mungkin untuk kedepannya nanti bisa para dokter itu mungkin bisa mengoperasi pasien itu dalam jarak jauh dengan bantuan robot dan dapat digerakkan oleh perangkat komputer. Intinya industri ini adalah di mana manusia dan mesin saling bekerja sama. Ya, dan kesimpulan yang dapat diambil ya, robot hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan meringankan dan mempermudah tugas yang dikerjakan. Beberapa pekerjaan diklaim bisa lebih presisi dan hemat bahan baku saat menggunakan robot. Dan biasanya robot digunakan untuk tugas yang lebih berat, berbahaya, atau pekerjaan yang berulang dan produktivitas dan efisiensi pada sebuah pabrik bisa ditingkatkan dengan robot industri ini. Tidak hanya mempersingkat waktu, tetapi juga sekaligus menghemat bahan baku dari sebelumnya. Oke, sekian dari penjelasan saya.